Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini, kita akan melaksanakan diskusi Hukum Tata Negara Indonesia pada hari ini, Rabu 23 September 2020, yaitu mendeskripsikan bab, isi, dan ayat Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu mengenai kekuasaan kehakiman. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pada pasal 24, kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri, itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan dan Komisi Yudisial. Dan pada hari ini terdapat 3 kelompok yang akan menjelaskan mengenai 3 materi tersebut. Kepada kelompok dari Mahkamah Agung, saya persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Dipersilakan dari Saudara Puput dulu. Ya, baiklah, saya akan membacakan isi dari pasal 24A. Ayat 1, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ayat 2, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Ayat 5, susunan kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya. Baik, langsung saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai pasal 24A tentang Mahkamah Agung. Jadi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merumuskan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam pasal 24A ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang sudah dibacakan oleh Saudara Puput tadi. Perubahan ketentuan mengenai Mahkamah Agung ini dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan kinerja dari Mahkamah Agung itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 24A di ayat ke-1, Mahkamah Agung itu mempunyai wewenang. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang ketiga adalah wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Untuk itu, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Dengan ketentuan itu, rakyat melalui DPR mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi Hakim Agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Teja, dipersilahkan. Baik. Mungkin saya akan menambahkan sedikit saja karena secara garis besarnya sudah dijelaskan oleh Saudara Eja tadi. Saya akan lebih menyorot ke pasal 24A ayat 2-nya yang mana yang berbunyi hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Jadi untuk menjadi seorang Hakim Agung ini terdapat beberapa tahapan dan persyaratan yang mana sebelum bisa menjadi Hakim Agung itu harus menjadi hakim umum dulu, yang mana syaratnya terdapat pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, yaitu persyaratan menjadi hakim
A. Merupakan warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Minimal lulusan sarjana strata 1, sarjana hukum. Kemudian E. Lulus pendidikan hakim. F. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. G. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik dan tidak tercela. H. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Dan yang terakhir, I. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, setelah sudah menjadi hakim di sini, hakim peradilan umum, untuk tahapan selanjutnya menjadi hakim agung itu memerlukan yang terdapat pada pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu calon hakim agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jadi tahapan untuk menjadi hakim agung itu memerlukan usulan dari KY dan dari KY kepada DPR serta persetujuan dari Presiden. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator Mufli. Terima kasih teman-teman dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, itu akan ada pemaparan dari kelompok Komisi Yudisial. Kepada kelompok Komisi Yudisial mungkin bisa dijelaskan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini kami akan bahas tentang Komisi Yudisial, yang mana termaktub dalam pasal 24D yang berbunyi, 1. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ayat 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ayat 3. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat keempat, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih Arin. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pasal 24B ayat 1 dan 2. Yang pertama pada ayat 1. Kekuatan fungsi Komisi Yudisial tertuang di dalam UU Peradilan tentang Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung. Kemudian, kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim agung sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2004 secara rinci, yakni melakukan pendaftaran calon hakim agung, kemudian melakukan seleksi calon hakim agung, lalu menetapkan calon hakim agung dan mengajukan usulan calon hakim agung ke DPR. Kemudian pasal 24B ayat 2, di mana pada ayat 2 ini anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, di mana syarat menjadi anggota Komisi Yudisial yaitu yang pertama warga negara Indonesia, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang 1945, lalu berusia minimal 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun, berijazah sarjana hukum dan berpengalaman di bidang hukum paling singkat selama 15 tahun, tidak dijatuhi tindak pidana, lalu yang terakhir, berkomitmen untuk memperbaiki sistem Republik Indonesia. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi saya akan melanjutkan mengenai Komisi Yudisial. Yang menurut pasal 24B ayat 3, bahwasanya anggota Komisi Yudisial itu dipilih langsung oleh Presiden, namun dengan persetujuan dari DPR.
Dan pada pasal 24B ayat 4, susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial sudah diatur oleh undang-undang. Nah, di mana di sini komposisi keanggotaan Komisi Yudisial itu terdiri atas 2 mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, dan 2 orang akademisi hukum dan 1 anggota masyarakat. Di mana di sini Komisi Yudisial itu berjumlah 7 orang. Dan masa jabatan anggota Komisi Yudisial ini memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman dari Komisi Yudisial. Selanjutnya akan ada pemaparan dari tim Mahkamah Konstitusi. Kepada tim Mahkamah Konstitusi dipersilahkan. Baik, mungkin terlebih dahulu dari Humay yang ingin memaparkan, dipersilakan Humay. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C. Pada pasal 24C ayat 1 itu berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat 2, itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Ayat 5, Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ayat ke-6, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan pasal 24C dari ayat 1 sampai ayat 3. Yang pertama, pada ayat 1, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan memutus sengketa. Kewenangan konstitusional lembaga negara MK ini diberikan kewenangan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antara cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final ialah untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir itu kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Untuk pasal yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang tinggi berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Yang ketiga terkait susunan. Pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Yang kedua, susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Saya serahkan kepada Bayu. Baik, terima kasih Dava. Saya akan melanjutkan tentang Mahkamah Konstitusi ini pada ayat 4, 5, dan 6. Sebelumnya, pada pasal 24C ayat 4 itu disebutkan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Sebagaimana kita ketahui, secara keseluruhan hakim konstitusi ini terdapat 9 hakim konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait 9 hakim konstitusi inilah yang nantinya akan dipilih 2 orang sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Yang itu tertuang pada bagian kedua, susunan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lanjut, untuk pasal 5, pasal 24C ayat 5, itu disebutkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Maka dalam hal ini, secara mutatis mutandis disebutkan bahwa hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan dalam pejabat negara itu sendiri. Lebih lanjut tentang syarat dari menjadi hakim konstitusi ini juga diatur pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tepatnya pasal 16, pasal 15 dan pasal 16 secara lebih rigid. Di sini pasal 15 itu menyebutkan pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ialah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Konkretnya pasal 16 ayat 1 itu untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat: A. Warga negara Indonesia, B. Berpendidikan sarjana hukum, C. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan, D. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. E. Tidak saling dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Dan F. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. 2 calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi. Nah, terkait saya sebelumnya sudah menyebutkan bahwa hakim konstitusi ini dilarang mempunyai rangkap jabatan, itu diatur juga pada pasal 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 ini. Yang mana sebagai maksud hakim konstitusi ini dilarang merangkap menjadi A. pejabat negara lainnya, B. anggota partai politik, C. pengusaha, D. advokat, atau E. pegawai negeri. Untuk pasal 24C ayat 6 itu disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Maka dalam hal ini, undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri,
dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu sendiri. Jadi di sini banyak juga termasuk undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi ini. Jadi ini tidak disebutkan secara rigid dalam Undang-Undang Dasar itu yang hanya diatur dengan undang-undang. Konkretnya ialah undang-undang yang berkaitan tentang MK itu sendiri. Bagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin cukup dari saya, dari kelompok Mahkamah Konstitusi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua atas pemaparannya. Mungkin saya sebagai moderator akan menyimpulkan diskusi pada hari ini, yaitu kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka 1. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 2. KY adalah lembaga negara dalam mengangkat hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim. 3. Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman pada pengujian undang-undang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat final and binding, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Mengenai hal yang lebih lanjut, itu diatur pada undang-undang, yaitu seperti contoh adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Cukup sekian dari moderator, mungkin ini adalah akhir dari sesi diskusi pada hari ini. Bila ada kekurangan mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.